Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang ya melihat wajah-wajahnya berseri-seri nih. Oke, gini anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya, ya, di antara kalian sudah ada yang meminta kepada Ibu, Bu, saya ingin dikonseling lagi, Bu, saya ingin dikonseling lagi, Bu, saya ingin dikonseling lagi. Sehingga pada pertemuan kali ini, Ibu memilih kalian untuk konseling kelompok di mana kalian disatukan ya dalam Zoom meeting ini gitu. Jadi kalian konseling kelompoknya itu dibarengkan gitu. Dan juga kalian juga dari kelas yang sama kan ya? Dari kelas 11 IPA 2, betul? Ya, betul, Bu. Betul, Bu. Oke, gitu. Kalau boleh sebelumnya di antara kalian perkenalan diri dulu, ya. Gimana? Siap? Ya, Bu. Oke. Bu, Boleh dimulai dari yang berkerudung abu. baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Sita Yulianti dari kelas 11 IPA 2. Oke. Mangga, terima kasih Indah. Selanjutnya yang menggunakan kerudung kuning. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Safira, bisa dipanggil Vira. Saya sekelas sama Indah di kelas 11 IPA 2. Oke, terima kasih Vira. Oke, yang terakhir yang menggunakan kerudung hijau, saya persilahkan. Saya Septiani Ainun dari kelas 11 IPA 2 juga, Bu. Oke, terima kasih Septiani Ainun. Panggilannya apa, Nak? Septiani atau Ainun? Bebas aja. Bebas aja. Ibu panggil Ainun aja ya. Ya, Agar lebih mudah. Oke, terima kasih untuk Indah, Vira, dan juga Ainun yang sudah memperkenalkan diri. Yang selanjutnya, Ibu ingin bertanya nih sama kalian, apa sih yang kalian ketahui terkait dengan konseling kelompok? Boleh siapa yang terlebih dahulu dapat menjawab? Oke, boleh Vira. Mangga, dipersilahkan. Kalau menurut pemahaman saya gitu, Bu, konseling kelompok itu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara berkelompok gitu, Bu. Begitu bukan, Bu? Oke, betul. Terima kasih, Vira. Mangga, yang lainnya? Ada yang mau Saya, aja, Bu. Bu. Siapa dulu nih? Yang Teteh Indah atau Inun? Oke, Indah dulu. Indah dulu. Boleh, Mangga? Kalau menurut saya, konseling kelompok itu sama seperti yang tadi kata Safira, Bu. Sama ya, copy paste. Oke, terima kasih Indah. Yang terakhir Ainun, boleh? Kalau kata aku, konseling itu kayak curhat, tapi bareng sama teman-teman gitu, Bu. Oke, curhat bareng sama teman-teman ya, Nak ya. Oke, terima kasih banyak Ainun. Oke, di sini Ibu mau menjelaskan ya, apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok dapat dimaknai sebagai suatu upaya guru pembimbing atau konselor ya, Ibu BK gitu ya. Di sini kalau misalkan konselornya itu di mana guru BK tersebut membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Nah, pada konseling kelompok ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, Nak. Yang pertama, tahap awal, tahap pengungkapan masalah, dan juga yang terakhir tahap pengakhiran. Lalu tujuan dari kelompok ini sendiri yaitu untuk memberikan individu pengalaman belajar, untuk membantu hubungan sesama teman secara positif, dan meningkatkan kepercayaan serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta membuat rencana agar mengubah perilaku yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, di sini juga ada asas, di mana asasnya itu ada 4 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan.
yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kenormatifan, dan yang terakhir asas kesukarelaan, di mana setiap anggota harus secara terbuka dan sukarela dalam mengungkapkan masalah, dan yang paling penting adalah harus bisa menjaga kerahasiaan dari teman-teman kalian. Perlu kalian ketahui bahwasannya yang tahu masalah yang kita bahas nanti hanya kalian yang ada di sini. Orang lain selain kita tidak perlu tahu apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi tidak perlu takut untuk mengungkapkan unek-unek yang ada di hati kalian. Karena di sini kerahasiaan kalian akan terjamin. Oke, untuk Indah sudah muncul lagi ya. Mungkin sinyal kalian ya kurang baik. Boleh kalian cari tempat terbaik agar proses konseling kelompoknya dapat berjalan dengan lancar ya, Nak ya. Oke, nah anak-anakku, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok kalian, ya. Dan kalian untuk Vira, Ainun, dan juga Indah di sini sebagai anggota kelompok, ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, bagaimana kalau misalkan kita sekarang menyebutkan dulu ikrar, di mana ikrar di sini itu adalah sebagai bentuk perjanjian kalian semua, termasuk juga Ibu, untuk menjaga kerahasiaan yang berada di dalam pembahasan kita kali ini atau kegiatan kita kali ini. Bagaimana? Kalian siap? Siap, Bu. Boleh. Siap, Bu. Oke, baik. Boleh simpan kepalkan tangan kalian yang sebelah kiri dan simpan di di pundak sebelah kanan. Sudah? Oke, kalian ikuti ya kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji Janji untuk menjaga kerahasiaan untuk menjaga kerahasiaan yang ada di dalam kelompok ini yang ada di dalam kelompok ini dan tidak akan menceritakan dan dan tidak tidak akan akan menceritakan menceritakan terhadap siapapun terhadap siapapun di luar anggota kelompok ini. di di luar luar anggota anggota kelompok ini. Baik, terima kasih. Boleh diturunkan lagi tangannya. Dihimbau ya untuk semua anggota kelompok agar tidak merekam dan juga merekod audio dan video yang berada di dalam Zoom meeting ini, ya Nak ya. Oke. Sip. Nah, sebelum itu kita buat perjanjian waktu juga. Nah, kalian setujunya berapa menit nih waktu yang kita perlukan untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok? Boleh? Ada yang mau request? 1 jam pelajaran aja, Bu, kayak kalau sekolah gitu. Oke, Kalau 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 1 kali 45 menit ya, Nak. Bagaimana yang lainnya untuk Vira dan Indah? Setuju? Setuju, Bu. Oke, ya udah kita sepakati ya. Untuk perjanjian waktunya, kita akan melaksanakan konseling kelompok selama 45 menit ya, Nak ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, bagaimana kalau misalkan kita cek kefokusan kalian terlebih dahulu ya, untuk melihat juga seberapa semangatnya nih kalian dalam melaksanakan konseling kelompok ini. Bagaimana, siap? Bu, Oke, siap. Nanti ketika Ibu bilang, saya berkata, kalian ikuti kata-kata saya. Ya, ikuti kata-kata saya dan lakukan apa yang saya ucapkan. Ketika saya bilang, saya berkata. Oke? Kita mulai ya. Saya berkata, angkat tangan kalian. Saya berkata, pegang alis kalian. Pegang hidung kalian. Saya berkata, pegang mata kalian. Saya berkata, pegang kepala kalian.
saya berkata pegang bibir kalian. Pegang kening kalian. Oke, semuanya fokus. Tepuk tangan. Oke, udah pada fokus kan ya semuanya? Kita sekarang akan lanjutkan kepada tahapan berikutnya. Ya, bagaimana kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Oke. Oke anak-anakku, sekarang kita memasuki tahap di mana masing-masing di antara kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami pada saat ini. Kemudian nanti kita akan bahas permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Yang di mana dirasa permasalahan tersebut, permasalahan terberat dan juga mendesak untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Baik, dapat kita mulai saja ya nak. Siapa yang akan lebih dahulu menyampaikan permasalahannya? Saya, Bu. Oke, boleh. Mangga Indah. Dipersilakan. Permasalahan yang sering saya alami akhir-akhir ini tuh jadi kayak sulit fokus belajar gitu, Ibu. Sulit banget fokus belajar teh. Gitu, Bu. Oke, permasalahan yang sekarang sedang dialami oleh Indah itu lebih kepada sulitnya fokus belajar. Betul, nak? Betul, Ibu. Oke, terima kasih Indah. Boleh selanjutnya siapa? Bu. Boleh Ainun, mangga dipersilahkan. Kalau permasalahan aku kayak jadi bucin terus gitu, Bu. Kayak gimana ya, malu. Misalkan kayak jadi males ngapa-ngapain gitu. Maunya tuh main atau chatting sama pacar gitu. Jadi belajar tuh jadi males gitu bawaannya. Oke, untuk permasalahan yang sedang dialami oleh Septiani Ainun itu lebih kepada faktor dari bucin ya. Dari budak cinta. Aduh, lagi berbunga-bunganya ya. Masa-masa SMA itu jadi mengakibatkan atau berefek menjadi malas untuk belajar ya. Tidak fokus belajar. Seperti itu betul, Nak? Ya, betul, Bu. Oke. Bawaannya males sih. Betul. Oke. Terima kasih Ainun. Yang terakhir saudari Vira. Nah, mangga dipersilahkan. Iya Bu, jadi masalah aku tuh kayak aku tuh dijauhin gitu Bu sama teman-teman karena kondisi keuangan aku memang sedikit kurang gitu Bu. Aku berada di keluarga yang tidak berada gitu Bu lah, istilahnya kurang gitu, dan mereka kayak mau berteman sama aku tuh kayak gak suka gitu, mereka banyak yang membeda-bedakan gitu Bu. Itulah Bu, saya. Oke, permasalahan yang dialami oleh Vira itu lebih kepada karena kondisi finansial keluarga Vira yang rendah dan tidak mampu mengakibatkan Vira dijauhi oleh teman-teman. Seperti itu ya? Ya Bu. Oke. Baik, untuk anak-anakku, dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Indah, Ainun, dan juga Vira, nah, permasalahan siapa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Atau kita ambil, atau kita angkat terlebih dahulu untuk pembahasan pada hari ini? Kalau menurut aku masalah Safira aja, Bu. Soalnya kayak lebih mendesak gitu. Kalau menurut aku gitu. Saya juga setuju Bu dengan Ainun. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana saudari Vira? Nah, kalau misalkan permasalahan yang sedang kamu alami, kita angkat terlebih dahulu atau kita bahas terlebih dahulu? Sangat boleh Bu, soalnya saya udah bingung sendiri gitu Bu, harus kayak gimana. Oke, baik. Sebelumnya,
Ibu boleh meminta Vira menjelaskan atau menceritakan kembali permasalahan yang dialami oleh Vira secara detail, nak? Boleh? Jadi boleh Bu. Jadi jadi permasalahan aku tuh gitu Bu. Aku tuh kayak dijauhin karena mungkin ya mereka melihat melihat seragam aku gitu Bu. Terus cara 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 aku jajan gitu Bu, kayak kayak gak seperti mereka lah, mereka yang di, dikasih bekal sama orang tuanya banyak gitu Bu. Dan aku tuh bingungnya kenapa mereka tuh harus ngejauhin aku gitu Bu. Eh, Soalnya kan keadaan aku sekarang ini juga bukan bukan yang aku inginkan gitu loh Bu. Makanya aku tuh kayak bingung gitu, aku tuh harus harus kayak gimana. Apakah memang akunya yang salah gitu Bu. Itu. Oke, baik Vira, terima kasih. Sebelumnya juga Ibu ingin bertanya lagi, nak. Adakah hal yang dirasa tidak seharusnya teman-teman kamu menjauhi? Oke, sebelumnya apakah teman-teman kamu juga membuli kamu, nak? Eh, Mereka membulinya kayak gimana ya Bu? Eh, Cara mereka bersikap ke aku tuh kayak beda aja gitu Bu. Memperlakukan aku dengan orang lain tuh beda gitu. Mereka kayak nggak mau ngobrol aja gitu sama aku tuh. Oke, baik. Kembali lagi ya, tadi ke pertanyaan Ibu, adakah hal yang dirasa tidak seharusnya teman-teman kamu menjauhi dan membuli kamu karena permasalahan ekonomi keluarga yang berbeda, nak? Aja gitu Bu. Soalnya kan itu bukan keadaan yang aku inginkan gitu Bu. Kenapa mereka harus menjauhi aku, padahal uh, aku biasa aja ke mereka gitu kan, kayak gak banyak apa ya, saya merasa kalau saya tuh belum pernah cari masalah gitu sama mereka kayak gitu Bu. Oke, baik. Kamu tidak mencari masalah dan juga tidak merugikan mereka ya, nak ya? Dari segi finansial kamu, betul? Oke. Nah, oke, Indah, boleh minta dinyalakan, nak, videonya? Oke, mungkin sinyal ya, terkendala sinyal untuk Indah dan Ainun tadi beberapa kali mati videonya. Oke, untuk Indah dan juga Ainun, ada untuk Indah dan Ainun, adakah yang ingin bertanya terhadap Vira? Ada Bu, aku mau nanya kayak Oke, kenapa kamu cuma diem pas teman-teman kamu ngebully sama ngejauhin kamu cuma karena masalah ekonomi keluarga kalian yang beda gitu. boleh langsung dijawab? Soalnya aku tuh kayak bingung gitu, aku harus ngapain. Kalau misalnya aku maksa buat tetap berteman sama mereka, takutnya mereka risih gitu loh, begitu. Lalu Indah ada yang ingin ditanyakan kepada Vira? Ada Indah mau tahu Pir tanggapan kamu ketika teman-teman kamu ngejauhi dan membuli kamu karena hal apa? Jadi tanggapan kamu itu seperti apa ketika teman-teman kamu membuli dan menjauhi kamu karena kondisi perekonomian keluarga kamu? Jujur ya, aku cuma bisa diam aja gitu Indah, soalnya hmm, aku juga bukan orang yang berani buat buat ngungkapin apa yang aku rasain gitu. Jadi aku diam aja gitu, mereka mau ngejauhin ya udah nggak apa-apa lah gitu loh, selama masih bisa sendiri ya udah gitu. Oke, ada Juga mau nanya lagi, Oke, iya, boleh. Ainun, dipersilakan. gimana cara kamu ngatasin supaya kamu dijauhin nih, kamu tuh nggak ngerasa sendirian gitu. Hmm, Paling gak banyak ngomong aja gitu, lebih banyak diem, kayak lebih banyak apa ya, ngobrol seperlunya aja gitu. Dan ya begitulah.
Lalu Safira, Indah pengen tahu solusi apa sih yang sebelumnya sudah kamu lakukan atau kamu sudah coba sebelumnya pada akhirnya kamu memilih untuk diam, tidak menggubris teman-temanmu yang menjauhi dan membulimu? Hmm, solusinya ya justru itu aku tuh belum belum dapat solusi apa-apa gitu. Kayak masih bertanya-tanya apa salah aku gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup, Nak? Cukup, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Lalu, apakah ada saran dari Indah dan juga Ainun terhadap Vira dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya? Boleh, mau dimulai dari siapa dulu? Kalau menurut saran saya ya Bu ya, kalau ada orang yang ngebully itu seharusnya ditanggapi aja gitu. Kamu ngapain? Emangnya hidup aku ngerugiin kamu gitu? Enggak kan? Ya udah kamu mending diem aja daripada nyakitin hati orang. Tapi ngomongnya secara baik-baik gitu Bu, biar orang kayak gitu juga nggak terus-terusan jahat gitu ke kita. Oke, kalau boleh tahu ngomong secara baik-baiknya seperti gimana ya, Nak? Boleh? Udah sampaikan? Inun boleh ditambahkan? Oh, di ke Ainun kan boleh, Ainun, mangga. Kalau kata aku, kalau aku jadi Safira sih kayak harus lebih bisa berani apa ya, jangan diem aja gitu kalau dibully itu. Soalnya ada orang yang ngebully juga kalau kitanya bertindak gitu ya. Pasti juga bakal rada apa ya, gak akan seenaknya lagi gitu sama kita. Jadi kita tuh harus berani ngomong kayak, ya emang kenapa gitu kalau misalkan kita berbeda ya. Tapi kan maksudnya kayak kalian juga banyak uang kan, uang dari orang tua kalian, bukan kesuksesan dari kalian, gituin aja kalau menurut aku. Jadi harus bisa apa ya, kamu tuh ngomong gitu. Jangan diem aja gitu. Terus kalau kata aku, cari apa ya, cari teman yang mau menerima kamu apa adanya juga gitu, jauhin orang-orang yang kayak gitu. Paling gitu sih Bu kalau menurut aku. Oke, baik. Terima kasih untuk Indah dan juga Ainun atas sarannya. Bagaimana untuk Vira? Saran dari rekan-rekannya apakah dapat kamu pahami dan kamu mengerti? Dapat diterima? Boleh di-unmute dulu, Vira? Di-unmute dulu, Nak. Mohon maaf Bu. Jadi kalau menurut ya dari saran teman-teman sih aku memang harus lebih lebih berani lagi gitu buat buat apa ya, kayak ngomong secara baik-baik, dan apa ya, intinya ngelawan tapi dengan cara yang baik gitu. Oke, baik. Terima kasih, Nak. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah teknik ya, Nak ya. Di mana teknik tersebut dinamakan assertive training untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Vira. Assertive training ini sendiri yaitu keterampilan sosial agar seseorang mampu mengungkapkan ekspresi langsung, jujur, dan pada tempatnya dari pikiran, perasaan, kebutuhan, atau hak-hak seseorang tanpa kecemasan yang beralasan. Sikap asertif ini juga merupakan sikap kita untuk berani memulai percakapan, berani mengekspresikan dan mengeluarkan keinginan, pendapat, isi hati, atau ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Kemampuan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, terus dirasakan, dan juga dipikirkan. Nah, dalam permasalahan di sini, yaitu di mana Vira harus mempraktikkan saran-saran yang sudah teman-teman katakan tadi. Nah, sekarang langsung saja kita coba praktekkan ya, Nak ya. Anggap saja Ainun dan Indah adalah teman yang suka membuli dan menjauhi kamu karena faktor perekonomian keluarga yang berbeda. Coba kita praktekkan bagaimana Vira, Indah, dan juga Ainun sudah siap? Siap Bu. Oke, mangga dipersilahkan.
Nun, kamu awas jangan mau deket-deket deh sama Sapira. Dia bapaknya cuma tukang jahit, tahu nggak selevel teman sama kita. Ya aku juga gak mau deket-deket sama dia. Dia mah jajannya aja ke kantin cuma beli aqua gelas aja tiap hari, dah memalukan. Maaf Indah, Ainun, kalau saya lancang berbicara terhadap kalian kali ini. Jika saya biasanya diam saat kalian membuli dan menjauhi saya, kali ini saya tidak bisa jika hanya harus berdiam saja. Betul, saya anak tukang jahit dan hidup saya serba pas-pasan. Bahkan Bahkan untuk jajan ke kantin pun saya hanya bisa jajan seadanya saja. Namun saya bangga terhadap orang tua saya. Mereka tidak pernah mengeluh untuk menyekolahkan saya sampai tingkat pendidikan menengah ini. Dan saya pun alhamdulillah gitu, belum pernah melihat orang tua saya, sekalipun kami kesusahan, mereka tidak pernah meminjam uang ke sana kemari untuk menghidupi anaknya. Karena di mata Tuhan kita semua derajatnya sama, tidak ada yang berbeda. Dan saya bangga dapat terlahir dari keluarga saya yang hidup sederhana, namun banyak bersyukur ini. Aduh, maafin saya ya, Pi, jika selama ini saya selalu berperilaku kelewatan sama kamu. Maafin saya ya, Pi, betul kata kamu, di mata Tuhan kita semua itu sama tanpa ada perbedaan kaya dan miskin. Ya betul, sekali lagi yang dikatakan oleh Indah sama ini kita dan aku udah jahat sama kamu, sering ngebully, ngejauhi kamu cuma karena faktor ekonomi keluarga yang berbeda. Aku minta maaf banget ya Fir. Kali ini kamu mau kan berteman lagi dengan kita? Aku nggak akan menjauhi kamu lagi dan membuli lagi kamu kok. Iya betul, Pi. Kamu mau kan berteman baik sama kita? Iya, aku mau kok. Oke, baik. Terima kasih, anak ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah Vira sudah merasa lebih baik dan sudah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi, nak? Sudah Bu, pertama saya sudah sedikit lega gitu bisa menceritakan masalah ini dan teman-teman pun sudah membantu saya untuk nanti jika mereka masih membuli saya harus lebih berani buat buat berbicara kepada mereka gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Jika seperti itu, Ibu ikut lega mendengarnya. Anak-anakku sekalian, karena melihat waktu sudah berjalan selama 45 menit, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Untuk permasalahan Ainun dan Indah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian atau pendapat kalian terhadap kegiatan ini, nak? Bu. Boleh, Mangga Indah dipersilahkan. Menurut saya kegiatan kali ini sangat bermanfaat karena kita akhirnya bisa mengungkapkan apa yang unek-unek yang ada di diri kita gitu, Bu. Jadi sama teman-teman lain juga jadi ada masukan dari teman-teman lain gitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Indah. Selanjutnya, mau siapa? Aku aja Bu. Oke, baik Ainun, Mangga. Menurut aku kegiatan ini bagus banget Bu dan sangat membantu apalagi kalau kita gitu yang lagi kesusahan gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ainun. Yang terakhir oleh Vira, Mangga Vira. Ya Bu, jadi sangat bermanfaat lah kegiatan ini gitu, khususnya buat saya gitu Bu. Bisa sharing sama teman-teman gitu dan teman-teman juga bisa membantu gitu Bu. Termasuk Ibu juga bisa membantu saya. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Sama-sama, Alhamdulillah ya. Ternyata di sini kita dapat saling membantu, saling menolong rekan-rekan kita ya pada kegiatan konseling kelompok kali ini. Oke, sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa tidak pernah berakhir. Untuk itu, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.